Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang kisah pesugihan rumah makan bebek bakar, aroma yang membawa petaka. Di pinggiran sebuah kota kecil di Jawa Timur, terdapat sebuah rumah makan yang ramai dikunjungi orang, terutama menjelang malam. Rumah makan itu bernama Bebek Bakar Pak Gino, terkenal dengan aroma bebek bakarnya yang menggoda dan rasa dagingnya yang empuk luar biasa. Tak ada yang tahu rahasia di balik kelezatan bebek bakar itu. Pelanggan hanya tahu satu hal, sekali mencoba, mereka akan kembali lagi dan lagi, seolah tak bisa lepas dari kelezatannya. Pak Gino, sang pemilik rumah makan, dulunya hanyalah pedagang kaki lima. Hidupnya pas-pasan, bahkan sering terlilit utang. Tapi 5 tahun terakhir, hidupnya berubah drastis. Rumah makannya tumbuh besar, omsetnya ratusan juta per bulan, dan ia mulai dikenal sebagai pengusaha kuliner sukses. Namun tak ada yang tahu, perubahan itu bermula dari sebuah perjanjian yang kelam. Suatu malam, saat hujan mengguyur kota, Pak Gino duduk sendirian di dapurnya yang luas. Lilin menyala redup, dan asap dupa memenuhi ruangan. Di depannya, sebuah mangkuk tanah liat berisi darah ayam hitam dan bunga 7 rupa. Ia bergumam dalam bahasa Jawa kuno yang tak banyak dipahami orang. Kula wis nyedia kake, tumbal pisan meneh, mugo-mugo rejeki mboten entek. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncul sosok hitam bertanduk, matanya merah menyala, dan badannya seperti dibungkus asap. Sosok itu tersenyum, memperlihatkan deretan gigi tajam seperti silet. Tumbalmu wis diterima. Nanging, rasa lapar kaula ora bakal entek, Gino. Saben selapan, tumbal anyar kudu ana. Pak Gino mengangguk patuh. Ia tahu, pesugihan yang dimilikinya bukan pesugihan biasa. Ia telah mengikat perjanjian dengan makhluk pemakan jiwa. Sebagai gantinya, ia mendapat resep rahasia yang membuat daging bebeknya terasa lebih lezat dari rumah makan manapun di kota itu. Besoknya, rumah makan Pak Gino seperti biasa penuh dengan pembeli. Tak ada yang mencurigai apapun, bahkan para pegawainya pun tak tahu rahasia di balik suksesnya usaha itu. Namun, malam itu, seorang karyawan baru bernama Rian tanpa sengaja menemukan sesuatu yang mengerikan. Saat ia hendak membuang sampah ke belakang, ia melihat kandang tertutup tirai di sudut gelap dapur belakang. Rasa penasaran membuatnya mengintip, dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Seekor makhluk menyerupai manusia duduk meringkuk, kulitnya hitam pekat, dengan mata merah menyala, dan mulut penuh darah. Rian menjatuhkan tempat sampahnya dan mundur perlahan. Tapi saat ia berbalik, Pak Gino sudah berdiri di belakangnya. "Kamu nggak lihat apa-apa kan?" Suara Pak Gino datar, namun matanya dingin. Rian mencoba mengangguk, namun tubuhnya tak bisa digerakkan. Saat itu juga, matanya bertemu dengan mata makhluk itu, dan dari situ semuanya berubah. Tumbal pertama. Malam itu, tubuh Rian menggigil hebat. Sejak melihat makhluk menyeramkan di kandang belakang dapur, matanya terus dihantui bayangan mengerikan. Ia tidak bisa tidur. Nafasnya berat, jantungnya berdetak cepat, dan telinganya seakan terus mendengar bisikan. "Sira wis weru, sira kudu ilang." Besoknya, ia datang bekerja seperti biasa. Tapi wajahnya pucat dan mata sayunya membuat pegawai lain bertanya-tanya. "Bro, lu kenapa? Sakit?" tanya Dedi, rekan kerjanya. Rian hanya menggeleng pelan. Ia ingin berbicara, ingin memberitahu seseorang tentang apa yang dilihatnya, tapi seolah ada kekuatan yang menahan lidahnya. Malam sebelumnya, ketika ia mencoba mengirim pesan ke temannya, ponselnya meledak tiba-tiba. Layarnya hancur, dan seluruh pesan hilang tak bersisa. Sementara itu, di ruang belakang rumah makan, Pak Gino duduk bersila. Di depannya, mangkuk darah ayam kembali menyala. Asap dupa menggulung ke atas, membentuk wajah makhluk yang sama seperti semalam. "Bocah iku wis weru. Sampean ngerti apa TGC?" Pak Gino menunduk, mengangguk pelan. "Inggih,
bakal kula singkirke. Makhluk itu tersenyum. Tapi kali ini, senyumnya lebih lebar, memperlihatkan taring panjang dan darah menetes dari ujung bibirnya. Malam harinya, Rian pulang dari rumah makan, naik motor bebek pinjaman milik saudaranya. Jalanan sepi dan berkabut, seperti tak biasa. Ketika melewati tikungan sempit dekat hutan kecil, lampu motornya tiba-tiba padam. Mesin mati. Suara jangkrik hilang. Dunia terasa hening. Beruak. Dari dalam semak, sosok hitam bertanduk melompat keluar, memeluk tubuh Rian dan menjatuhkannya ke tanah. Jeritan Rian menggema, tapi tidak ada yang mendengar. Tubuhnya diseret masuk ke dalam hutan, dan tak pernah ditemukan lagi. Keesokan paginya, Pak Gino tampak lebih ceria dari biasanya. Ia menyapa para pelanggan dengan senyum hangat. Di dapur, daging bebek bakarnya terasa lebih empuk, lebih gurih, dan lebih harum. "Hari ini, dagingnya istimewa banget ya Pak," kata salah satu pelanggan sambil mengunyah. Pak Gino hanya tersenyum. Ia tahu, daging bebeknya telah menyerap rasa dari tumbal malam tadi. Semakin banyak tumbal, semakin nikmat bebeknya. Namun, yang tak diketahui Pak Gino, kutukan pesugihannya tak hanya memakan jiwa, tapi juga menanam benih kematian dalam darahnya sendiri. Tulang di dalam sambal. 3 hari setelah Rian menghilang, suasana rumah makan bebek bakar Pak Gino tetap ramai. Tak ada yang curiga, semua pelanggan datang dan pergi dengan senyum puas di wajah mereka. Namun, di balik senyum Pak Gino yang ramah, tersembunyi kegelisahan yang mulai tumbuh. Malam itu, ketika rumah makan hampir tutup, salah satu pelanggan tetap, seorang wanita parubaya bernama Bu Retno, menemukan sesuatu yang aneh di sambal yang ia pesan. "Pak Gino, ini apa ya?" tanyanya sambil mengangkat sepotong kecil tulang pipi dari dalam sambal merah. Pak Gino menghampiri dan menatap tulang itu sebentar. Wajahnya berubah pucat sepersekian detik sebelum kemudian kembali tersenyum. "Oh, itu mungkin tulang kecil dari ceker bebek, Bu. Maaf ya, saya kurang teliti." Namun dalam hatinya, Pak Gino panik. Ia tahu itu bukan tulang bebek. Itu terlalu kecil, terlalu halus, seperti tulang jari manusia. Di tempat lain, Farah, kakak sepupu Rian yang bekerja sebagai wartawan lokal, mulai gelisah. Sudah 3 hari Rian tak memberi kabar. HP-nya tak aktif, dan tak ada yang tahu kemana perginya. Farah memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia datang ke rumah makan Pak Gino, menyamar sebagai pelanggan biasa. Matanya awas, mencatat setiap detail. Aroma yang terlalu menyengat, para pegawai yang terlihat seperti dipaksa tersenyum, dan dapur yang selalu tertutup rapat. Saat menyantap nasi bebek, ia merasakan ada yang tidak wajar. Dagingnya terlalu lembut, terlalu manis, hingga menimbulkan rasa mual. Sebagai orang yang biasa meliput investigasi kuliner, Farah tahu, ini bukan daging bebek biasa. Malam itu, Farah nekat menyelinap ke belakang rumah makan setelah tutup. Ia memanjat pagar belakang dan memasuki gudang dapur. Di sanalah, ia menemukan kandang yang ditutupi terpal, dan aroma busuk menusuk hidung. Dengan tangan gemetar, ia membuka kain penutupnya. Mayat Rian, dalam kondisi membusuk, duduk bersandar dengan mata melotot, seolah menatap Farah tajam. Tubuhnya sudah tidak utuh. Beberapa bagian seperti dipotong dengan rapi. Farah menahan teriakan. Ia mengambil foto secepat mungkin, namun saat hendak kabur, "Kamu gak seharusnya ada di sini." Suara Pak Gino menggema dari balik pintu. Ia berdiri bersama 2 pegawainya yang membawa parang. Senyumannya dingin. Mata kirinya tampak merah menyala, seolah ada sesuatu yang bukan manusia mengintip dari balik pupilnya. Lidah yang terkunci. Farah berdiri membeku di depan mayat sepupunya, Rian, yang sudah membusuk. Bau anyir menusuk hidung. Di belakangnya, Pak Gino dan 2 pegawai bersenjata parang mendekat pelan-pelan. Suara langkah mereka terdengar, seperti palu godam di telinga Farah yang ketakutan. "Kamu bisa pilih jalan gampang, atau jalan yang sakit," ujar Pak Gino datar, senyumnya tipis seperti luka yang belum sembuh.
Farah buru-buru menyelipkan ponselnya ke dalam bra. Ia tahu, kalau ia sampai mati di situ, setidaknya ada kemungkinan seseorang bisa menemukan bukti. Dengan nekat, ia menyambar tabung gas kecil yang ada di dapur dan melemparkannya ke lantai. Gas langsung menyebar. Ia nyalakan korek api kecil dari saku. Maju satu langkah, meledak tempat ini. Pak Gino menyipitkan mata. Ia tahu gadis ini nekat. Tapi ia juga tahu satu hal. Tempat ini tidak bisa hancur begitu saja. Ia sudah dilindungi. Tempat ini suci bagi makhluk yang memberinya kekayaan. Tiba-tiba, lampu mati. Dapur dipenuhi asap. Farah berlari sekencang mungkin, membanting pintu belakang dan menerobos semak belukar di belakang rumah makan. Telinganya masih bisa mendengar teriakan. "Tangkap dia!" Farah berhasil kabur malam itu. Namun sejak saat itu, hidupnya berubah. Besok paginya, ia melapor ke polisi. Tapi saat penyelidikan dilakukan, mayat Rian tidak ada. Gudang bersih, tidak ada bekas darah, tidak ada kandang, tidak ada bau. Polisi menyangka Farah berhalusinasi karena trauma kehilangan sepupunya. Farah mencoba mengunggah bukti ke internet. Tapi setiap kali ia unggah foto-foto dari malam itu, filenya rusak, webnya error. Akun media sosialnya diblokir satu persatu. Bahkan laptopnya meledak kecil saat hendak ia gunakan untuk kirim email ke kantor redaksi. "Mereka mengunci lidahku," bisik Farah pada dirinya sendiri. Ini bukan orang biasa. Di sisi lain, Pak Gino menggelar ritual malam di dapur belakang. Ia menaruh sesajen, darah hitam, satu kepala ayam, dan seikat rambut dari orang yang baru ditumbalkan minggu lalu. Makhluk itu muncul dari balik asap dupa. Kali ini, tubuhnya membesar. Wajahnya setengah manusia, setengah tengkorak. Suaranya menggema di seluruh dapur. "Sampean wis ngecewake aku, bocah kui lolos, tapi pesugihan ora oleh cacat. Kudu ana tumbal, genti." Pak Gino memejamkan mata. Napasnya berat. "Aku ngerti, bakal tak cari ganti." Namun, ia tak tahu. Makhluk itu mulai lapar, bukan hanya pada jiwa manusia, tapi juga pada jiwa si pemuja. Janji dalam darah. Hari-hari berlalu, Farah hidup dalam ketakutan. Ia sudah pindah tempat tinggal 3 kali, namun bayangan Pak Gino selalu terasa mengawasinya. Setiap malam, ia mendengar suara cakar menyeret di langit-langit. Kadang terdengar tangisan Rian, kadang tawa renyah, seperti suara seseorang yang sedang menikmati daging. Ia tahu waktunya tidak banyak. Ia harus membongkar semuanya, sebelum ia sendiri menjadi tumbal berikutnya. Sementara itu, di rumah makan bebek bakar, Pak Gino semakin haus akan kekayaan. Jumlah pengunjung melonjak tajam setelah ritual terakhir. Ada pengusaha kuliner dari Jakarta yang ingin membeli waralaba. Namun di balik keberhasilan itu, Pak Gino mulai sering mimisan. Darahnya berwarna kehitaman. Kadang-kadang, ia muntah potongan rambut dan pecahan kuku. "Kulo lempat tumbal, tapi badan kulo koyok disedot. Napa maksude?" tanyanya dalam ritual malam itu. Makhluk pesugihan yang hadir kini sudah tak lagi samar. Ia kini menampakkan diri sepenuhnya. Bertanduk, bermata 7, dan kulit bersisik merah seperti terbakar. "Janji wis digawe. 7 tumbal, 7 nyawa. Nek nganti gagal, kowe sing dadi tumbale Gino." Pak Gino gemetar. Tapi ia tak menyerah. "Isih ana siji maneh. Farah, aku bakal nyekel dheweke." Farah akhirnya menemukan seseorang yang mau percaya padanya. Ki Surya, seorang dukun tua yang pernah mengungkap praktik pesugihan di pasar setan Banyuwangi. Ia mengatakan satu hal penting. Pesugihan kayak gitu, asalnya dari janji darah. Tumbalnya bukan cuma orang, tapi nasab. 7 tumbal artine 7 jiwa bersih, dan 1 diantaranya kudu darah saudara. Farah terdiam. Ia sadar, ia adalah tumbal terakhir, Rian saudara sepupunya. Dan dirinya, darah dari garis yang sama, adalah harga yang akan menutup perjanjian iblis itu. Malam itu,
Ki Surya memandu Farah ke belakang rumah makan bebek bakar. Mereka membawa sesaji dan mantra pembalik untuk memutus perjanjian. Namun ketika mereka sampai, Pak Gino sudah menunggu. Ia berdiri di bawah pohon beringin tua dengan parang berlumuran darah. Di kakinya, tergeletak tubuh salah satu pegawainya, ditumbalkan karena gagal menangkap Farah sebelumnya. Kowe sing terakhir, Farah. Habis ini, hidupku abadi. Farah mundur, Ki Surya mulai membaca mantra. Tapi udara berubah dingin. Bumi bergetar. Dari tanah, makhluk pesugihan muncul. Kali ini bukan dalam bentuk bayangan, tapi nyata, sebesar truk dengan taring meneteskan darah. Tumbalku. Sakiyane. Seketika, lampu meledak, pohon beringin terbakar, dan semuanya menjadi hitam. Daging terakhir. Kilatan petir memecah langit malam. Api menjilat pohon beringin tua, melemparkan bayangan mengerikan ke tanah. Makhluk pesugihan kini berdiri penuh, matanya menyala merah 7 buah. Wajahnya seperti topeng kematian yang dirajut dari kulit manusia. Pak Gino berdiri di depan makhluk itu, senyum lebarnya tampak gila. Parang di tangannya gemetar menahan hasrat untuk segera menuntaskan satu jiwa terakhir, Farah. Farah mencoba mundur, tapi tanah di bawahnya terasa seperti lumpur hidup. Suara tangisan dan jeritan samar terdengar dari dalam bumi. Ia menatap Ki Surya yang masih membaca mantra dengan susah payah. Keringat bercucuran dari kening si dukun tua, mulutnya berdarah seperti sedang melawan sesuatu dari dalam dirinya. Mantranya hampir selesai. Tahan sedikit lagi, gumam Ki Surya. Makhluk pesugihan menggeram keras. Angin berputar liar. Pohon-pohon sekitar terhantam angin hingga tercerabut. Makhluk itu melompat ke arah Farah, namun tubuh Ki Surya menubruknya dan melempar botol kecil berisi minyak kemenyan ke arah wajah makhluk itu. Serak! Api menyala, membakar kulit wajah makhluk tersebut. Ia melolong, tapi bukan karena kesakitan. Itu adalah suara lapar. Ia sudah tak peduli lagi dengan perjanjian. Ia hanya ingin satu hal. Darah. Dalam kekacauan itu, Pak Gino menusukkan parangnya ke perut Farah. Kau tumbal terakhir. Selesai. Farah terhuyung. Namun, dengan darah yang masih mengalir, ia merogoh saku dan melempar jimat pembalik yang diberikan Ki Surya. Sebuah tulang jari bayi yang telah diberkati. Tulang itu menancap tepat di dada Pak Gino. Tiba-tiba, bumi retak. Suara jeritan muncul dari segala arah. Makhluk pesugihan berhenti melolong dan menatap Pak Gino. Janji telah dilanggar, tumbal salah, kowe sing diganti. Seketika, tubuh Pak Gino ditarik ke dalam tanah. Ia menjerit, matanya melotot, kuku-kukunya mencakar tanah. Kulitnya terkelupas satu persatu, dagingnya membusuk dalam hitungan detik. Ampun, aku sudah kasih kalian segalanya. Tapi tak ada ampun bagi pemuja yang gagal. Makhluk itu menghilang dalam kabut hitam, membawa tubuh Pak Gino masuk ke dalam dunia yang tak bisa dijelaskan oleh manusia. Farah terbaring lemah, namun hidup. Ki Surya menghampirinya, menggenggam tangan gadis itu dengan mata berkaca-kaca. Kamu selamat, dan kamu sudah menyelamatkan banyak jiwa. Namun rumah makan bebek bakar itu kini menjadi lahan kosong. Tidak ada bangunan, tidak ada bekas api. Hanya tanah hitam, dan bau daging terbakar yang tak pernah hilang. Beberapa bulan kemudian, orang-orang mulai membuka warung baru di sekitar tanah bekas rumah makan itu. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, selalu terdengar suara sendok beradu piring, dan seseorang yang berkata, "Tambahkan sambalnya, darahnya kurang hangat." Hidangan penutup. Beberapa bulan setelah kematian Pak Gino, Farah berusaha kembali menjalani hidup normal. Ia pindah ke kota lain, membuka kedai kopi kecil, dan menyumbangkan seluruh sisa warisan keluarga Gino ke panti asuhan. Namun, trauma tak mudah hilang. Kadang, saat ia menutup mata, ia masih melihat wajah makhluk pesugihan itu. Ia masih mendengar bisikan, "Kau selamat, tapi bukan bebas." Suatu malam,
Farah bermimpi buruk. Ia melihat dirinya duduk di sebuah rumah makan yang sangat besar, penuh asap. Semua pengunjung makan bebek bakar dengan rakus, namun bebek itu berdarah dan dagingnya masih hidup. Setiap gigitan disertai jeritan. Ia berlari dari meja ke meja, tapi setiap wajah pengunjung berubah menjadi wajah Pak Gino. Kau menolak perjanjian, maka kau mewarisinya. Farah terbangun dengan peluh dingin. Di cermin kamarnya, terpampang tulisan merah yang muncul sendiri. Tumbale ora kudu mati. Kadang cukup urip sengsara. Sementara itu, rumah makan bebek bakar yang dulu pernah berdiri kini berubah menjadi lahan kosong. Namun warga sekitar mulai bercerita. Setiap malam Jumat Kliwon, ada bau daging terbakar. Dan kalau kau cukup nekat untuk lewat sana saat tengah malam, kamu bisa melihat rumah makan itu berdiri kembali, lengkap dengan pelayannya, dan pelanggan-pelanggannya yang sudah mati. Dan di dapurnya, ada seseorang sedang menggoreng bebek. Seorang pria tua dengan mata kosong. Gino belum benar-benar mati, kata Ki Surya, yang kini menetap di gunung. Jiwa yang dilahap pesugihan tak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya berganti giliran. Suatu pagi, Farah menerima paket tanpa nama pengirim. Di dalamnya, ada satu benda kecil yang membuatnya kembali gemetar ketakutan. Parang milik Pak Gino. Masih ada darahnya. Masih hangat. Di bawahnya, selembar kertas bertuliskan, "Warung bebeknya butuh penerus." Farah menjerit. Ia tahu, lingkaran setan ini belum selesai. Karena pesugihan bukan hanya soal kekayaan, tapi soal janji yang diwariskan. 7 turunan, atau sampai semua nyawa lunas. Dan kisah ini akan terus hidup selama masih ada orang lapar. Tamat.